Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anak-anakku siswa kelas 12 masih bersama saya Bapak Mulyono SPD. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menu dan ikon CorelDRAW. Namun sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran ini. Yang pertama, standar kompetensinya adalah Anda bisa menggunakan perangkat lunak membuat desain grafis. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai, kalian bisa menunjukkan menu dan ikon yang terdapat pada dalam perangkat lunak desain grafis. Kemudian apa indikatornya bahwa kalian sudah mampu menguasai materi ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan macam-macam jenis grafis, kemudian bisa mengidentifikasi perbedaan grafis berbasis vektor dan bitmap, kemudian bisa mengidentifikasi menu dan ikon pada program desain grafis CorelDRAW. Oke, kita mulai saja. Tadi sudah disebutkan bahwa desain grafis ini tersusun atau basisnya ada dua. Yang pertama bitmap dan vektor. Apa perbedaan antara bitmap dan vektor ini? Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama bitmap, bahwa bitmap ini adalah desain grafis yang tersusun atau terbentuk dari kumpulan titik-titik. Sehingga dari titik-titik inilah akan terbentuk suatu benda. Semakin padat titiknya, maka bendanya akan kelihatan semakin jelas. Sehingga pola yang terbentuk itulah yang menghasilkan atau menimbulkan kesan gambar. Ketika titik-titik dibentuk suatu benda kotak, misalkan terbentuklah kotak. Titik-titik dibentuk lingkaran, terbentuklah lingkaran. Kemudian kualitas dari titik disebut dengan piksel. Piksel ini merupakan elemen terkecil citra digital yang dapat dilihat dari mata. Semakin seperti mana ketika kalian beli HP atau handphone, maka dalam kameranya pasti ditanya berapa piksel, karena piksel ini menunjukkan kualitas dari gambar suatu kamera. Semakin banyak jumlah pikselnya berarti gambarnya akan semakin bagus. Nah, kemudian apa itu vektor? Jadi vektor ini adalah gambar yang terbentuk dari susunan garis dan lengkung. Jadi seperti mana ketika kita melukis, kalau kita waktu kecil atau kemarin kita pada pelajaran seni rupa, membuat lukisan ini kan tersusun dari garis dan lengkung. Misalkan membuat garis lengkung pegunungan, kemudian buat garis rumah dan sebagainya. Nah, pemandangan alam yang kita buat tadi ini adalah kumpulan dari garis dan lengkung, maka disebut dengan desain grafis yang berbasis vektor. Nah, ini saja perbedaannya. Jadi kalau bitmap sekali lagi ini tersusun dari kumpulan titik, kalau vektor ini tersusun dari kumpulan garis dan lengkung. Nah, dari kedua basis gambar ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama bitmap. Bitmap ini mampu menangkap nuansa gambar warna dan bentuk yang natural. Jadi gambar yang dihasilkan dari bitmap ini lebih natural atau persis dengan aslinya. Bahkan mungkin lebih bagus dari aslinya. Lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor. Tadi belum Bapak sampaikan ya, apa contoh dari bitmap? Contoh dari bitmap ini adalah ketika kita foto, membuat foto kita. Ini contoh dari gambar bitmap. Kita paham ketika kita membuat data memfoto, maka foto ini dengan mudah langsung ditampilkan dalam layar monitor. Berbeda dengan vektor. Vektor ini tidak bisa langsung ditampilkan kalau di layar monitornya atau di komputernya tidak ada aplikasi pembuat gambar vektor tersebut. Nah, di balik kelebihannya, tadi disampaikan bahwa kelebihan bitmap ini adalah gambarnya lebih natural. Bahkan mungkin sering kita tahu bahwa gambar vektor atau gambar bitmap ini, mohon maaf, gambar bitmap ini hasilnya lebih baik daripada aslinya. Sehingga berapa banyak mungkin kita yang tertipu ketika ada seseorang mengupload fotonya, wah kualitasnya hebat sekali, wajahnya cakep sekali, ganteng banget, kalau yang perempuan cantik banget. Nah, ini mungkin dari efek kelebihan dari gambar bitmap ini.
Namun di balik kelebihannya ini, maka bitmap juga ada kekurangannya. Yang pertama, bahwa ukuran bitmap ini terlalu besar. Ukurannya sangat besar. Kemudian ada kekurangan yang kedua, gambar bitmap ini ketika dikompresi, diperbesar atau diperkecil atau dirubah ukurannya, maka dia akan kurang jelas atau pecah kalau bahasa kita ya. Ketika kita logikanya seperti ini, ketika kita membuat bentuk dari kumpulan titik-titik, misalkan lingkaran terbentuk dari titik-titik, semakin dibesarkan lingkarannya, maka titik-titik jarak antara titik ini akan semakin jauh. Semakin jauh titiknya, otomatis gambarnya akan semakin pecah. Nah, ini salah satu kekurangan dari bitmap. Kemudian kekurangan yang berikutnya, kualitas ketika melakukan kompresi atau pemadatan pada gambar, maka kualitas tersebut juga akan berkurang. Tadi ketika pertama perubahan ukuran, tadi akan mulai mempengaruhi kualitas gambar, kemudian dikompresi, tadi juga akan mengakibatkan kurang baiknya dari gambar tersebut. Atau bahasa orang namanya pecah. Nah, kemudian vektor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dari vektor? Yang pertama, kelebihan dari vektor ini bersifat scalable, artinya dia dapat membesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Ketika kita membuat satu lingkaran dari lengkung ya, lengkung yang kita buat untuk satu lingkaran, maka diperbesar juga, lengkungnya tetap lingkaran juga, diperbesar juga akan lingkaran juga, gitu, tidak ada pecahnya. Nah, ini kelebihan dari vektor. Kemudian diantara yang lainnya adalah dia ukurannya relatif lebih kecil. Kemudian vektor juga bisa menampilkan gambar yang 3 dimensi. Beda-beda dengan foto yang kita buat ini hanya 2 dimensi saja. Nah, di balik kelebihan dari vektor ini, vektor juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah vektor ini tampilannya tidak natural. Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya orang menggambar dari garis dan lengkung tidak akan sesuai dengan aslinya. Nah, ini mungkin salah satu di antara kekurangan dari gambar vektor. Nah, ini anak-anak sekalian, kelebihan dan kekurangan dari gambar berbasis bitmap dan vektor. Nah, ini yang hanya bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang ada soal-soal latihan. Silahkan tinggal dibaca saja dan dijawab, dipelajari. Nah, kemudian kita akan kumpulkan di pertemuan berikutnya, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.